Shalom. Mari kita akan doa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi seluruh sidang jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu. Berikan hikmat, akal budi yang dari sorga. Roh-roh jahat yang akan mengganggu kami, usir kami pergi dalam nama Yesus. Dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, karena 21 hari yang lalu kita telah memperingati hari Paskah ya. Dan nanti 19 hari lagi itu ada kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 40 hari ya sebelum dia naik ke surga ya. Kita mengetahui bahwa 3 kali sehari bangsa Israel itu mengadakan hari raya. Pertama hari raya Paskah, kedua hari raya buah bungaran, yang ketiga hari raya pondok daun. Itu ada arti rohaninya. Ya, kalau Paskah dalam Perjanjian Baru yaitu korban Tuhan. Ya, kalau buah bungaran itu pencurahan Roh Kudus. Kalau hari raya pondok daun itu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, jadi Paskah sudah, pondok buah bungaran sudah, yang belum terjadi adalah pondok daun yaitu kedatangan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan ya. Jadi kita sekarang hari-hari ini adalah menantikan pencurahan Roh Kudus yang nanti akan diadakan pada hari Pentakosta, yaitu sebulan lagi ya. Dan kita sekarang harus mempersiapkan diri ya. Kita baca di dalam Lukas ya, Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-9 sampai 13 ya. Itu di situ menceritakan ya, mintalah ya maka kamu akan diberi ya. Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu ya. Bapak mana ya di dunia ini ya, bapak yang jahat itu kalau anaknya minta telur nggak mungkin diberikan kalajengking, atau anaknya minta ikan nggak mungkin akan diberikan yaitu ular ya. Bapak yang jahat tahu memberi yang baik, apalagi Bapak kita yang di sorga ya, dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap anak-anaknya yang meminta ya. Jadi hari-hari ini ya kita perlu ya minta ya kuasa Roh Kudus itu ya. Puji nama Tuhan ya. Mengapa kita belum dipenuhi Roh Kudus ya? Sebagian ya, tentunya sebagian sudah penuh ya, tapi sebagian belum penuh ya. Sedangkan kalau menurut pelajaran tabernakel ya, itu kita masuk ruangan halaman itu penerimaan Tuhan ya, dan setelah itu ada mezbah korban bakaran, itu bicara pertobatan. Kalau kolam pembasuhan itu bicara baptisan air. Dan kepenuhan Roh Kudus itu terkena pintu tirai. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 38 ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis ya. Jadi dibaptis ini kalau di dalam tabernakel bicara kolam pembasuhan ya. Kalau bertobat itu bicara tentang mezbah korban bakaran ya. Dan di sini dikatakan dalam nama Yesus Kristus pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus itu bicara tentang pintu kemah ya. Jadi kalau orang belum dipenuhi Roh Kudus itu sepertinya masih di halaman ya. Kalau panas ya kepanasan, kalau hujan ya
kehujanan. Ini menurut ya pelajaran yang tabernakel ya, memang demikian ya. Tapi kenapa? Sebenarnya kalau sudah dibaptis penuh roh, nah tapi kenapa kok kita seringkali sudah dibaptis bertahun-tahun tapi kok belum penuh roh? Kenapa? Ya, sebab ada hal-hal yang kurang ya, yaitu mungkin kita belum bisa mengampuni ya saudara kita. Mungkin kita belum ada kerinduan. Orang kalau ada kerinduan seperti yang ayat saya bacakan tadi, kita ini akan minta. Ya, sudah kan kita minta dipenuhi Roh Kudus? Mari ya, hari-hari ini menjelang hari pencurahan Roh Kudus, ya, kita mau minta dengan rasa haus dan lapar akan firman, sebab firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, dia akan dikenyangkan. Ya, jadi kita mau hari-hari ini kita mau minta, ya, sedikit saya akan saksikan, ya, saya akan saksikan bagaimana seseorang yang dia itu ingin dipenuhi Roh Kudus, tapi sudah berpuluh-puluh tahun nggak dipenuhi. Karena apa? Dia belum bisa mengampuni suaminya. Setelah dia bisa mengampuni suaminya, ya, maka dia dipenuhi Roh Kudus ya. Kalau kesaksian saya, bagaimana saya dulu dipenuhi Roh Kudus, saya bernasar sama Tuhan waktu di sekolah Alkitab. Saya bernasar, kalau Tuhan penuhkan aku Roh Kudus saat ini, maka aku akan melayani Tuhan sampai tetesan darah yang terakhir. Tapi kalau Tuhan gak penuhi aku sekarang, aku mau pulang ke Blitar ya, mau angkat koper. Ya, nah saat itu saya dipenuhi Roh Kudus ya. Jadi ada kerinduan ya untuk kita dipenuhi Roh Kudus ya. Jadi kita hari-hari ini ya kita mohon sungguh-sungguh berdoa ya. Kita harus penuh. Akhirnya kita bisa memasuki ruangan apa tadi? Ruangan Maha Suci. Jadi jangan sampai kita ini berada di halaman ya. Oleh sebab itu baiklah ya. Hari-hari ini Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Kalau tidak salah nanti tanggal 21 itu Tuhan naik ke surga ya. Mungkin tanggal 1 Juni itu pencurahan Roh Kudus ya. Kalau di gereja-gereja biasanya ada KKR 10 hari ya. Tapi kita sekarang tidak bisa pertemuan. Jadi kita cukup berdoa masing-masing minta dipenuhi Roh Kudus ya. Karena firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, penekanan kami ya cuma itu ya. Penting sekali Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu, tanamkan dalam hati kami. Tuhan, kami mohon kasih karunia-Mu supaya kami mempunyai kerinduan Tuhan, untuk kami mencari Roh Kudus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, sidang jemaat-Mu, Tuhan, penuhkan mereka semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu turun atas kami semuanya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati berkat keselamatan dan pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati pimpinan yang tertinggi Bapak Jokowi sampai yang terendah. Tuhan beri hikmat untuk memimpin bangsa Indonesia ini supaya kami boleh tetap dipenuhi dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, virus corona yang saat ini haleluya sedang merajalela di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bahwa virus corona itu sudah mati, yang ada di Indonesia baik yang ada di seluruh dunia ini. Kata surga suruh malaikat membunuh virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, malaikat membunuh virus corona ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dari tempat ini membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, ini ada pengumuman bahwa besok Minggu akan diadakan perjamuan kudus di rumahnya masing-masing ya. Jadi saudara-saudara mempersiapkan
disajikan roti tawar atau sejenisnya, dan minuman rasa anggur ya atau sejenisnya, dan kalau nggak ada teh. Ya, sekian aja pengumuman. Shalom, Tuhan memberkati.